Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bersemangat. Perkenalkan, nama saya Lutfia Rosidin. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Jakarta. Pada kali ini, saya ingin menyampaikan beberapa informasi mengenai kesetaraan gender dalam pendidikan. Berbicara mengenai kesetaraan gender dalam pendidikan, pasti di dalamnya itu membicarakan tentang relasi yang sejajar antara laki-laki dan perempuan dalam konteks perlakuan yang sama, akses, serta kesempatan yang tidak hanya dalam lingkup pendidikan saja, tetapi dalam berbagai aspek di kehidupan. Proses pendidikan di Indonesia ini masih didominasikan oleh ketidaksetaraan gender. Seperti yang kita ketahui, di negara kita ini masih menganut paham bahwa perempuan ini keberadaannya itu dinomorduakan setelah laki-laki. Banyak sekali terjadi kasus tentang ketidaksetaraan gender ini. Contohnya seperti menyinggung atau membeda-bedakan seseorang dari jenis kelaminnya, dikarenakan faktor dari orang-orang kita terdahulu. Berbagai pihak, baik anak-anak maupun perempuan, akan menanggung beban kesenjangan yang terjadi di dalam dunia pendidikan ini dikarenakan oleh banyaknya kasus ketidaksetaraan gender ini. Salah satunya tuntutan terhadap dunia pendidikan saat ini adalah masalah keadilan dan kesetaraan gender. Jika dulu banyak sekali diskriminasi gender dalam dunia pendidikan, yang mana kaum perempuan tidak boleh bersekolah atau berpendidikan tinggi setara dengan pria. Namun untuk saat ini sudah tidak berlaku lagi hal seperti itu, dikarenakan sudah adanya peran pemerintah. Pemerintah telah membuat kurikulum gender yang dimana kaum perempuan berhak mendapatkan dan memperoleh wajib belajar selama 12 tahun dan juga boleh mengikuti pendidikan dalam berbagai bidang apapun yang sama dengan laki-laki. Karena jika ketidaksetaraan gender ini tetap terjadi dan dibiarkan, maka akan sangat merugikan kaum perempuan serta menghambat kaum perempuan untuk berdiri dan duduk sama rendahnya dengan kaum laki-laki. Namun meskipun sudah ditetapkan oleh pemerintah tentang kesetaraan gender dengan mendapatkan akses yang sama dalam berbagai bidang seperti bidang pendidikan dan tidak boleh memandang jenis kelamin, nyatanya kesetaraan gender ini masih sulit dicapai di negara kita. Dalam proses pendidikan di Indonesia, ketimpangan gender atau ketidaksetaraan gender masih kerap terjadi. Institusi pendidikan dipandang berperan besar dalam mensosialisasikan serta melestarikan nilai-nilai dan cara pandang yang mendasari munculnya berbagai ketimpangan gender dalam masyarakat. Contoh ketidaksetaraan gender yang masih kerap terjadi dalam konteks perguruan tinggi, misalnya gini, masih terdapat beberapa anggapan bahwa perempuan tuh cocoknya mengambil jurusan sastra, perawat, atau guru. Nah, sedangkan kalau laki-laki itu cocoknya itu ngambil jurusan teknik. Nah, pandangan seperti inilah yang menyebabkan ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Contoh ketidaksetaraan gender yang masih kerap terjadi di konteks perguruan tinggi, contohnya itu seperti beranggapan bahwa jika perempuan itu cocoknya ngambil jurusan sastra, guru, perawat gitu. Sedangkan kalau laki-laki itu cocoknya mengambil jurusan teknik. Pandangan-pandangan seperti inilah yang menyebabkan ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender ini pun dalam dunia pendidikan masih perlu diatasi. Karena jika tidak, maka perempuan
selamanya akan merasakan ketidakadilan. Bisa dikatakan bahwa kesetaraan gender dalam pendidikan mutlak diperlukan agar perempuan dan laki-laki mendapatkan akses dan kesempatan yang sama dalam memajukan dunia pendidikan. Kesetaraan gender dalam dunia pendidikan merepresentasikan kesetaraan gender dalam lingkungan masyarakat. Seluruh bidang pendidikan harus dibuka seluas-luasnya untuk perempuan maupun laki-laki tanpa ada pembatasannya. Dan adapun ketidaksetaraan gender yang berkaitan erat dengan diskriminasi, baik diskriminasi de jure maupun de facto. Diskriminasi de jure dalam konteks pendidikan berkaitan erat dengan aturan yang membedakan kaum perempuan dan kaum laki-laki dalam memasuki bidang pendidikan tertentu. Secara de jure, tidak ada diskriminasi gender dalam pendidikan karena setiap warga negara berhak atas pendidikan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun secara de facto masyarakat memiliki persepsi yang berbeda tentang perempuan dan laki-laki, sehingga ada bidang-bidang yang hanya cocok untuk perempuan dan selebihnya hanya cocok untuk laki-laki, seperti yang di awal kita singgung. Contohnya perempuan hanya cocok di jurusan guru atau sastra dan perawat, begitu juga dengan laki-laki hanya cocok di bidang teknik. Nah, meninjau asumsi-asumsi tersebut dapat kita katakan atau kita simpulkan bahwa ketidaksetaraan gender ini bisa berasal dari budaya, khususnya di masyarakat yang patriarki ini. Dengan demikian, upaya untuk merekonstruksi pola pikir maupun sudut pandang terhadap isu ini itu satu-satunya yang harus kita lakukan tuh melalui jalur pendidikan. Dalam kesetaraan gender terdapat ada namanya paham feminisme. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali orang-orang yang belum mengetahui betul tentang paham feminisme tersebut. Jadi paham feminisme itu adalah upaya untuk memperjuangkan kesetaraan tanpa batasan identitas, gender, orientasi seksual, ras, agama, dan perbedaan lainnya. Feminisme itu sendiri menjunjung sangat tinggi kesetaraan dan persamaan hak apapun identitasnya. Namun feminisme ini seringkali disalahartikan. Contohnya, yang pertama, feminisme adalah konsep dari negara barat dan tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia. Contoh yang kedua, feminisme sangat frontal dan radikal. Padahal feminisme ini banyak sekali jenisnya, dan padahal kita sebagai perempuan juga berjuang di berbagai sektor juga, termasuk pendidikan. Jadi kalau menurut saya feminisme ini tidak ada salahnya untuk diterapkan di Indonesia, karena saya yakin semua juga pasti ingin mendapatkan haknya, baik perempuan maupun laki-laki. Kalau di Indonesia, masih sebagian masyarakatnya tuh berpikir kalau paham feminisme ini belum tepat untuk diterapkan di Indonesia. Padahal fakta sebenarnya perempuan sendiri mempunyai hak untuk bersekolah. Hal tersebut termasuk perjuangan dari paham feminisme. Contohnya seperti tokoh Indonesia yaitu Raden Ajeng Kartini. Beliau memiliki paham feminisme dan akhirnya beliau berjuang untuk memberikan akses pendidikan tidak hanya kepada laki-laki namun juga kepada perempuan. Namun sayangnya di Indonesia berpikir bahwa perempuan sudah bisa bersekolah, jadi kesetaraan gender sudah tidak ada dan tidak perlu diperhatikan lagi. Yang padahal sebenarnya di dunia nyata yang namanya kesetaraan gender itu bukan hanya tentang mereka sudah dapat akses pendidikan, tetapi juga harus
diperhatikan tentang kualitas pendidikan itu sendiri. Kualitas pendidikan itu sendiri antara laki-laki dan perempuan sama atau tidak gitu. Jadi di saat kita ngomongin kualitas pendidikan, contoh misal punya anak laki-laki, saya invest untuk pendidikan kamu aja hingga S3 gitu, S1, S2, S3. Tetapi jika memiliki anak perempuan, kamu sekolah aja sampai SMA, tidak usah sampai sekolah tinggi, karena kan nanti kamu bakalan jadi istri dari suamimu gitu. Padahal tidak ada salahnya juga kita sebagai perempuan untuk bersekolah tinggi, untuk investasi jangka panjang untuk anak-anak kedepannya gitu. Selain itu, kualitas seperti apa yang didapat adalah kualitas di lingkungan pendidikan itu sendiri gitu. Jelas kita tidak bisa memungkiri bahwa perempuan di saat dia berada di lingkungan pendidikan, dia tidak bisa imun terhadap kekerasan seksual yang mungkin mereka alami di lingkungan pendidikan. Jadi kualitas seperti itu yang dilihat dari isu feminisme itu sendiri. Kesetaraan gender tidak hanya melihat quantity, tetapi harus juga melihat quality. Seperti yang kita ketahui, tokoh-tokoh perempuan di Indonesia seperti Raden Ajeng Kartini, Dewi Sartika, dan lain-lainnya, mereka yang memperjuangkan hak-hak sipil dalam konteks kekuasaan maupun pendidikan. Jadi bukan hal yang baru lagi tentang feminisme ini gitu, tetapi masih saja ada penolakan terhadap feminisme karena masih banyak masyarakat yang belum memahami betul tentang feminisme akibat kurangnya edukasi, dan mungkin feminisme ini tuh tidak relate atau tidak dekat dengan realita kehidupan mereka. Untuk menangani hal-hal atau isu-isu tentang ketidaksetaraan gender, kita bisa berupaya dengan yang pertama, memberikan edukasi terkait kesetaraan gender. Yang kedua, kita bisa memberikan informasi pemahaman yang dalam mengenai feminisme. Yang ketiga, kita bisa memberikan edukasi bahwa kekerasan seksual juga termasuk ketidaksetaraan gender. Yang keempat, kita bisa membuat atau memberikan kegiatan diskusi seperti talk show mengenai hak perempuan. Yang kelima, kita bisa memberikan informasi tersebut dengan bukan hanya kegiatan offline, tetapi juga bisa dengan daring, dengan webinar, dengan media atau artikel online lainnya. Dan juga pendidikan perlu mempunyai dasar dalam upaya memenuhi kesetaraan gender, yaitu dengan menghantarkan setiap individu dalam mendapatkan pendidikan terlebih dahulu agar bisa disebut dengan pendidikan yang berbasis kesetaraan. Universitas Kristen Indonesia atau UKI bekerja sama dengan akademisi Jerman DAAD menggelar seminar bertajuk Pentingnya Pendidikan Kesetaraan Gender dalam Kurikulum Pendidikan di Indonesia. Acara ini mengundang pembicara yaitu Menteri Hukum dan HAM Yasona Hamonangan Lauli, praktisi Fachhochschule Jerman, Dr. Mayreke Clara van Elsaker, serta alumni Indonesia di Jerman dari 16 universitas di Indonesia bertindak sebagai pembicara. Menteri Hukum dan HAM Yasona Hamonangan Lauli mengatakan bahwa kesetaraan gender di Indonesia sudah diatur dalam undang-undang dan perannya kini mulai terlihat. Namun memang pada kenyataannya dalam hal-hal kecil di kehidupan sehari-hari masih sulit dilakukan. Kalau saya melihat, tadi saya sampaikan bahwa kalau dari segi kemampuan, belakangan ini kita melihat, ya saya sendiri mengalami dari ujian-ujian yang masuk CPNS yang nilai-nilai bagus itu adalah perempuan. Benar, nilai-nilai yang paling top itu adalah perempuan. Maka kesempatan itu harus kita berikan kepada perempuan untuk membangun bangsa dan negara. Nah, kesempatan-kesempatan itu memang di beberapa tempat masih terkunci. Karena masih ada budaya-budaya patrilineal, masih ada kepercayaan-kepercayaan tradisional yang kita pegang sehingga mengurangi akses perempuan untuk beberapa pekerjaan, untuk beberapa jabatan-jabatan tertentu.
Selain itu, Ketua Pelaksana Seminar Kesetaraan Gender UKI, Iyat Veda Sitepu juga mengatakan bahwa penting adanya kesetaraan gender sebagai masalah sosial perlu diperhatikan guna mendukung kinerja wanita Indonesia. Melalui pendidikan, kita dapat lebih cepat menyampaikan pesan kepada masyarakat, terutama dalam pendidikan tinggi ya, yang menjadi tema dari seminar ini. Kita semua rindu bahwa setiap masyarakat memahami dan memiliki pengetahuan tentang gender. Karena dengan itu maka kesejahteraan masyarakat melalui kesetaraan gender dapat terlaksana dengan cepat. Dengan adanya seminar ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesetaraan gender di Indonesia dalam kalangan pendidikan tinggi wanita di Indonesia. The biggest outcome is to include gender in curriculum, especially in MKU, because this is compulsory for all students here, I've learned so far. And I think this is a great success to spread the importance of gender equality and also that all students get knowledge about it. Rizka Desia Diorna, Irsyad Rojali, DAI TV. Demikian beberapa informasi yang bisa saya sampaikan mengenai kesetaraan gender dalam pendidikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.